peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju. Akan membacakan surah An-Nisa ayat 9, surah Al-Maidah ayat 9, dan Al-Mujadalah ayat 11. Dewan Hakim, inilah penampilan peserta 008. Kami silakan. Di era global abad ke-21 ini sungguh banyak memiliki tantangan yang besar dan mendasar yang harus siap dihadapi oleh segenap umat manusia untuk berbenah diri dalam peningkatan sumber daya manusia. Akan tetapi hadirin, masih banyak kaum rebahan sambil tiktokan, joget-jogetan di depan kamera menjadi kerja harian. Hobinya menyebar berita yang tak karuan, saling sikat, saling embak, bahkan saling menghujat. Itulah hadirin potret nyata dari lemahnya sumber daya manusia yang berefek langsung pada maju mundurnya nasib suatu bangsa. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hal tersebut, izinkanlah kami menyampaikan sebuah tema sarahan yang berjudul Peningkatan Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Maju, dengan rujukan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Sebabun nuzul ayat tadi menurut Imam Asyuti dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul adalah berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku memiliki harta yang banyak sedangkan pewarisku hanya seorang anak perempuan. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3-nya saja? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana kalau 1/3-nya saja ya Rasul? Beliau menjawab, tidak boleh. Seraya berkata, jika kamu meninggalkan pewarismu dalam keadaan berkecukupan, jauh lebih baik daripada kamu meninggalkan dalam kekurangan sehingga ia menggantungkan hidupnya pada orang lain. Hadirin, kita kaji lebih dalam ayat tadi. Diawali dengan kalimat wal yasa al-waw wal adfun yasa fi'lun mudhari'un majzumun bil lam. Istinbatnya yasa adalah sigat amar, sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujubi. Pada hakikatnya hukum sebuah perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Dengan demikian wajib hukumnya pada seluruh manusia untuk merasa takut jika meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Almarhum Profesor Dr. Habibie, mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, mengatakan ada 5 kelemahan yang harus diwaspadai pada generasi saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak. Bahkan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akidah. Sebagai bukti, mabuk malukan di depan umum modern katanya, buka jilbab pamer aurat modern bilangnya, hamil di luar nikah menggugurkan kandungannya modern katanya. Naudzubillah. Akibatnya kekayaan alam dikeruk oleh Eropa, laut kita dikuasai oleh Amerika, bahkan kebudayaan kita dicuri oleh Malaysia. Jangan hanya menjadi penonton di negeri sendiri, jangan hanya menjadi pembantu di negeri sendiri, jangan hanya menjadi pengemis di negeri sendiri, tapi kita harus bangkit dari keterpurukan bangsa ini. Setuju hadirin? Lalu bagaimana pandangan Islam untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menopang kemajuan suatu bangsa? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam penggalan surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Ayat tersebut merupakan landasan teologis untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju negara yang lebih maju, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safatut Tafasirnya menjelaskan, Majmal imani wal ilmi rafa'allah bi imanihi darajat thumma rafa'allah bi ilmihi darajat. Barang siapa yang berkumpul iman dan ilmu pada diri seseorang, maka Allah akan mengangkat dengan iman beberapa derajat dan dengan ilmu pada derajat yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 14 halaman 80 mengatakan bahwa sekelompok orang yang beriman dan beramal soleh serta berilmu pengetahuan akan lebih tinggi derajatnya, bukan sekedar ilmu yang disandingnya, melainkan pengorbanan terhadap orang lain, baik secara lisan, tulisan maupun keteladanan. Dengan demikian hadirin, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita harus menciptakan modal pendidikan yang mampu memperdayakan dua potensi manusia secara simultan. Yang pertama, potensi iman yang berdimensi ketundukan vertikal. Yang kedua, potensi ilmu pengetahuan yang berdimensi dialektikal horizontal. Sebab ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta, sedangkan agama tanpa ilmu pengetahuan akan lemah. Demikian ilmuwan barat ternama Albert Einstein. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka kami mengusulkan yang pertama kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan, tolong pendidikan agama dan budi pekerti diberikan porsi yang besar dalam kurikulum nasional kita. Yang kedua, kepada orang tua, tolong didik anak-anak kita dengan pendidikan keimanan dan akhlak, karena rumah dengan orang tua merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Yang ketiga, kepada seluruh warga negara, mari kita berpartisipasi sesuai skill masing-masing untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Generasi muda, harapan bangsa tercinta, bangun bangkitlah segera, gapai cita-cita. Tinggalkan maksiat, perbaiki salat, gapai cita-cita, jangan putus asa. Masa depan bangsa tentu di tangan kita. Generasi muda meski berakhlak mulia, jika sikap itu yang kita aplikasikan, insya Allah negara ini memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang siap membawa negara ini ke arah yang lebih maju. Dan bagi kita, insan yang beriman yang melakukan hal tersebut berarti telah melakukan amal soleh serta berguna bagi nusa dan bangsa, sebagaimana Allah menjanjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Sadaqallahu
besar, maha benar Allah, nan maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, saran tadi dapat kita simpulkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia yang lebih maju. Kita harus memiliki ilmu pengetahuan yang hebat, keimanan yang kuat, serta kinerja yang meningkat, sehingga ilmunya bukan sekedar ilmu dan juga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Ke Serang, Banten membeli baju. Membelinya sama orang Jawa. Jikalau bangsa ini ingin maju, kuncinya tanamkan ilmu dan takwa. Sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.